Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, apa kabar adikku sekalian? Ya, kita berjumpa di pertemuan yang kedua. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran olahraga hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, baik. Berdoa dipersilakan. Oke, amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, ya, izinkan Bapak memperkenalkan diri kepada kalian selaku guru olahraga yang baru, ya. Mungkin di kelas 71 sampai kelas 74, ya, diajarkan sebelumnya oleh Pak Iman, ya. Kemudian 75 dan 78 oleh Pak Ridwan, ya. Oke. Nah, sekarang Bapak memegang keseluruhan dari kelas 7, baik 71 sampai 78, ya. Perkenalkan, ya, nama Bapak kalian bisa lihat ada di layar, ya, ada Imam C. Cahya. Nah, Imam C-nya itu Khairu. Jadi Imam Khairu Cahya, ya. Jadi kalian bisa panggil Pak Imam. Oke. Lanjut. Materi hari ini, ya, Bapak akan lanjut ke materi berikutnya karena pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang materi renang, ya. Nah, untuk renang sendiri Bapak belum memberikan tugas, ya. Jadi nanti tugas untuk renang Bapak akan berikan pada saat pertemuan hari ini. Oke, baik. Bapak membuat materi hari ini, ya, dalam bentuk mungkin sesuatu hal yang berbeda, ya, dalam bentuk video. Jadi kalian nanti bisa menyaksikan melalui online, melalui YouTube, ya. Jadi kalian bisa menyaksikan berkali-kali sehingga kalian paham. Oke, baik. Nah, kemudian link tersebut Bapak akan share ke Google Classroom. Jadi bagi kalian yang belum masuk ke Google Class-nya masing-masing, silahkan minta password, ya, baik ke teman ataupun boleh ke Bapak langsung, ya. Oke, lanjut saja, ya. Materi hari ini, ya, yaitu perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan remaja, ya. Baik, Bapak akan menampilkan materi hari ini, ya. Jadi kalian bisa menyimak. Oke. Oke, baik. Pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ya. Pertumbuhan remaja, pengertian pertumbuhan. Baik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran baik volume, bobot dan tinggi badan, ya. Perubahan fisik, ya, dari kecil hingga menjadi besar, ya, dari pendek menjadi lebih tinggi. Oke, itu pengertian dari pertumbuhan. Oke, baik, lanjut, ya. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, ya. Yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini, ya, mempengaruhi sekali, ya. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek dan nenek, ya. Jadi misalnya kakeknya ada yang tinggi, kemudian cucu-cucunya atau anaknya pasti ada yang mengikuti dari jejak kakeknya, ya. Oke, lanjut. Kemudian faktor makanan atau gizi. Nah, ya, asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi, ya. Jadi untuk yang faktor A, keluarga, bisa saja terpatahkan oleh faktor makanan atau gizi, ya. Contoh, nenek dan kakeknya kurus, bapak ibunya kurus juga. Tetapi karena faktor makanan gizinya itu berlebihan, jadi anak tersebut ada yang gemuk, ya.
jadi berbeda dari orang tuanya. Oke, lanjut. Faktor emosional, ya. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid, ya, adrenal secara berlebihan. Nah, steroid ini kelenjar yang ada di dalam otak, ya. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak, ya. Jadi steroid adrenal ini mempengaruhi, ya, pembentukan hormon pertumbuhan, ya. Jadi jangan sampai kalian itu merasa stres, ya, terganggu, ya, pikirannya ya, atau karena banyak tugas, ya. Jadi kalian harus mencari supaya bagaimana tidak terganggu emosional kalian. Luangkan waktu sedikit, ya, untuk lebih rileks, ya. Oke, lanjut. Faktor jenis kelamin, ya. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat, ya, daripada anak perempuan. Namun pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki, ya. Oke. Nah, faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat mempengaruhi pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering. Udah pasti, ya. Jadi kalau yang sakit pertumbuhannya pasti terganggu, ya. Ini sudah pasti. Oke. Pertumbuhan yang ideal untuk remaja, ya. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja, ya. Oke. Penampilan semakin menarik dan bertambah percaya dirinya, ya. Oke. Beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. 1. Menerapkan pola gizi, pola makanan yang sehat dan bergizi dan seimbang. 2. Melakukan olahraga secara teratur. 3. Istirahat yang cukup. Oke, lanjut. Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, ya. Ingat, tubuh yang ideal itu bukan berarti tubuh yang tinggi dan kurus, ya, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini ada hitungannya. Berat badan ideal sama dengan tinggi badan dikurang 100 dikali 90%. Oke. Nah, berikut merupakan daftar tinggi ideal menurut data dari World Health Organization. Jadi Badan Kesehatan Dunia, ya. Oke, untuk usia kalian bisa lihat, ya. Kalau kalian yang umurnya masih 13 tahun, ya, paling, ya, kalian kelas 7, ya. Jadi di sini tidak ada. Oke, jadi kalian bisa hitung sendiri. Oke. Perkembangan remaja. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Oke. Lanjut, jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama yaitu perkembangan biologis. Nah, perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf, ya. Jadi kita tidak bisa mengatur karena itu sudah mengatur oleh sistem saraf setiap orang, ya. Kemudian perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Nah, jadi perkembangan psikologisnya ini terbentuk dari lingkungan, ya. Jadi menghasilkan hasil terbentuknya identitas. Oke, lanjut. Perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Oke, lanjut. Perkembangan moral. Ya, anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa, ya. Biasanya di rumah, ya.
yang masih muda, kalian nih ya pasti selalu menerima keputusan ya dari yang lebih tua, yaitu orang tua. Oke. Perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Ya. Oke, lanjut. Perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang unik dan kewenangan keluarga. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Ya. Perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah ya untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi dialami ketika berusia 11 sampai 13 tahun. Nah, ini pada saat kalian. Jadi jangan heran nanti kalau wanita sudah mengalami masa atau suatu peristiwa menstruasi ya. Atau bagi yang laki-laki mengalami mimpi basah. Oke, lanjut. Perubahan fisik sekunder. Pada remaja laki-laki tumbuh jakun pada leher ya. Jadi periksa leher kalian apakah ada benjolan ya. Kalau benjolannya satu berada di tengah, ya itu yang disebut namanya jakun ya. Jangan sampai kalian periksa ternyata ada 3 benjolan. Nah, itu harus periksa oleh dokter. Oke, kemudian yang kedua, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu ya. Biasanya ya kalian sudah tahu ya. Oke, dan yang ketiga, dada lebih bidang ya. Biasanya dadanya lebih berotot ya. Dan suara menjadi lebih berat ya, lebih besar, tidak cempreng seperti anak kecil ya. Oke, lanjut. Pada remaja perempuan, yang pertama yaitu pinggulnya membesar ya, tahu pinggul ya. Oke, kemudian payudara membesar, tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contoh, bakat dalam melukis ya, bermain musik, menciptakan lagu, dan acting ya, itu adalah faktor internal atau genetik ya. Oke, lanjut. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Contohnya keluarga seperti orang tua, kakak adik, dan kakek nenek ya, bahkan teman sejawat. Oke. Dampak gangguan kesehatan mental pada remaja yaitu ada 2 dampak positif. Remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit ya. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Ingat ya, ini dampak positif mengarah remaja tersebut memiliki mental yang baik dan menjadi suatu hal yang negatif menjadi motivasi untuk terus berusaha lebih baik ya. Kemudian dampak negatif, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah mengalami stres ya, akibatnya kurang percaya diri ya, gangguan mental, kenakalan remaja, dan gangguan. Oke, nah itulah ya dampak positif dan dampak negatif. Silahkan kalian lebih memilih yang mana, apakah dampak positif atau negatif ya. Yang pasti kita semua menginginkan dampak yang positif, tinggal bagaimana kalian melaksanakannya pada diri kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja materi hari ini ya. Untuk tugas Bapak sertakan ada di Google Classroom, silahkan kalian kerjakan ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke, jaga terus kesehatan kalian. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Ingat 3M ya. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan
menjaga jarak. Oke, ingat 3M. Oke, salam olahraga. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, SMPN 172. Dadah.